Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apriliki Prima Abuk, NPM 12200117. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai NPV. Perlu kita ketahui bahwa NPV adalah suatu proyek dapat dinyatakan layak jika jumlah seluruh manfaat yang diterimanya melebihi atau paling kurang sama dengan biaya yang dikeluarkan. NPV merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Untuk mengetahui nilai NPV-nya, dapat kita lihat dari kriteria investasi. NPV lebih dari 0, maka usaha atau proyek layak untuk dilaksanakan. Sedangkan NPV kurang dari 0, maka usaha atau proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Apabila NPV sama dengan 0, maka usaha atau proyek berada dalam keadaan BEP di mana TR sama dengan TC dalam bentuk present value. Untuk menghitung NPV diperlukan bagaimana perkiraan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, dan perkiraan benefit dari proyek yang direncanakan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan nilai NPV menggunakan aplikasi Excel. Sebelumnya di sini sudah ada soalnya. Di sini soalnya berbunyi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian, diketahui dana investasi 30 juta rupiah dialokasikan selama 2 tahun, yaitu tahun persiapan sebesar 20 juta dan tahun pertama sebesar 10 juta rupiah. Kegiatan pabrik dimulai setelah tahun kedua dari pengembangan konstruksi. Jumlah biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya pada tahun kedua sebesar 5 juta rupiah per tahun. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, seperti pada tabel 1, benefit dari kegiatan industri ini adalah jumlah produksi dari pengolahan hasil-hasil pertanian. Kegiatan produksi dimulai pada tahun kedua dengan jumlah penghasilan sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan tahun-tahun berikutnya seperti terlihat pada tabel 1. Berdasarkan data tersebut, apakah rencana pembukaan industri yang mengolah hasil pertanian tersebut layak untuk dikembangkan bila dilihat dari segi nilai NPV-nya? Baik, langsung saja di sini sudah ada tabelnya. Untuk melihat nilai NPV pada tahun ke-0 sampai dengan tahun yang ke-10. Dari investasi pada tahun ke-0 adalah 20.000. Untuk tahun ke pertama, tahun ke-1 adalah 15.000. Untuk biaya operasi di sini, biaya operasi dari tahun yang kedua. Tahun yang kedua yaitu biaya operasi adalah 5.000. Tahun ketiga biaya operasinya 6.000. Tahun keempat 6.000. Tahun kelima 7.000. Tahun keenam 7.000. Tahun ke-7 8.000. Tahun ke-8 9.000. Tahun ke-9 10.000. Tahun ke-10 adalah 11.000. Untuk melihat benefit di sini, nilai benefit dimulai juga dari tahun yang kedua.
dengan nilai benefitnya pada tahun yang kedua adalah 10.000, tahun yang ketiga 12.000, tahun yang keempat 14.000, tahun yang kelima 17, tahun yang ke-6 21.000, tahun yang ke-7 25.000, tahun yang ke-8 30.000, tahun yang ke-9 36.000, dan tahun yang ke-10 adalah 43.000. Untuk melihat total biaya di sini, total biaya atau total cost itu total biaya didapatkan dari tahun yang ke-0, di mana tahun yang ke-0 total cost-nya adalah 20.000, dan tahun yang ke-1 adalah 15.000, tahun yang kedua 5.000, tahun yang ketiga 6.000, tahun yang keempat 6.000, tahun yang kelima 7.000, tahun yang ke-6 7.000, tahun yang ke-7 8.000, tahun yang ke-8 9.000, tahun yang ke-9 10.000, dan total cost pada tahun yang ke-10 adalah 11.000. Untuk melihat nilai benefitnya, itu didapatkan dari benefit dikurangi dengan nilai total cost benefitnya. Nah, pada tahun yang ke-0, benefitnya adalah 0, dikurangi dengan total cost pada tahun yang ke-0 adalah 20. Hasilnya adalah minus 20.000. Pada tahun yang pertama, benefitnya adalah 0, dikurangi dengan total cost 15.000. Maka dapatlah hasil net benefitnya adalah minus 15.000. Pada tahun yang kedua, nilai benefitnya adalah 10.000, dikurangi dengan total cost 5.000, hasilnya adalah 5.000. Pada tahun yang ketiga, benefitnya adalah 12.000 dan dikurangi dengan total cost-nya 6.000, hasilnya adalah 6.000. Begitu juga pada tabel-tabel berikut, tahun yang keempat dan tahun berikutnya sampai dengan tahun yang ke-10. Dapatlah hasil dari benefit dikurangi dengan total cost, nilai net benefitnya sebagai berikut. Nah, untuk melihat nilai dari diskon faktor, diperlukan nilai diskon faktor ini, rumusnya sebagai berikut. Diskon faktor sama dengan 1 bagi 1 tambah I pangkat N. Nilai I-nya adalah 18%. Jadi didapatkanlah nilai diskon faktor pada tahun yang ke-0 adalah 1.000. Untuk tahun pertama adalah 0,8475. Begitu juga untuk tahun yang ke-10 yaitu 0,1911. Jadi, untuk menemukan nilai diskon faktor dengan rumus 1/1 tambah I pangkat N. Nah, untuk menemukan nilai present value di sini didapatkan dari net benefit dikalikan dengan diskon faktor, di mana pada tahun yang ke-0 diskon faktornya di sini adalah minus 20.000, terus dikali dengan diskon faktornya adalah 1.000, maka hasil dari net benefit tahun 0 adalah minus 20 dikali dengan diskon faktor 1.000, yaitu hasilnya adalah minus 20.000. Begitu juga pada tahun yang pertama, minus 15 dikalikan dengan diskon faktor 0,8475,
Hasilnya adalah minus 12,713. Begitu juga seterusnya pada tahun yang ke-2 dan sampai dengan tahun yang ke-10. Untuk mendapatkan nilai NPF-nya, hasil dari present value ditotalkan atau diakumulasikan keseluruhannya untuk mendapatkan nilai NPV-nya. Setelah diakumulasikan, ternyata hasilnya adalah NPV-nya adalah 11,144. Diketahui bahwa nilai NPF-nya lebih besar dari 0, maka proyek ini layak untuk diusahakan. Yang kita ketahui bahwa nilai NPV-nya harus lebih besar dari 0. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk kita usahakan. Dengan catatan untuk memperhatikan perkembangan pasar, tren, perubahan teknologi, dan selera konsumen. Sekian.